Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam terbaik untuk kita semuanya. Semoga teman-teman yang sudah siap menyimak materi saya hari ini bisa menyimak dengan baik dan dalam kondisi siap untuk menerima ilmu baru. Baik, teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang intelijensi dan kreativitas. Ya, oke. Jadi dalam mata kuliah psikologi ini kita akan membahas, kalau kemarin kita sudah membahas tentang konsep belajar, hari ini kita akan membahas tentang intelijensi dan kreativitas. Eh, Bagi sebagian besar orang, intelijensi itu dikaitkan dengan kecerdasan, dengan kepintaran seseorang ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan intelijensi? Oke, baik. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris, intelligence. Berasal dari bahasa Latin juga, intellexus dan intelligentsia, yang berarti kecerdasan. Nah, intelijensi sendiri merupakan suatu kemampuan mental ataupun rohani yang melibatkan proses berpikir secara rasional untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru. Ya, jadi eh, kalau dari definisi ini kita bisa melihat ada kaitannya antara kemampuan mental terhadap proses seseorang menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Itu yang dinamakan intelijensi. Menurut John Santrock, ini seorang ahli psikologi, dia mengatakan bahwa intelijensi ini merupakan keahlian seseorang bagaimana memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi serta belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Ya, jadi kalau dilihat dari ini kita bisa melihat ya, misalnya ada orang yang jatuh bolak-balik jatuh gitu ya ke lubang yang sama, ya kalau dikaitkan dengan definisi ini sepertinya tidak masuk ya. Ya, karena apa? Orang yang dikatakan menurut Santrok ini orang yang cerdas, orang yang punya intelijensi atau yang punya kecerdasan adalah mereka yang mampu belajar dan mampu beradaptasi dengan pengalaman kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian menurut David Wechsler, ya, kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Adapun menurut Alfred Binet, intelijensi merupakan kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, ini menurut beberapa ahli ya. Jadi kalian teman-teman mau melihat dari sudut pandang mana, ya nanti kita akan membahasnya. Jadi kalau hanya melihat dari satu dua pendapat dari seorang ahli, ya kita pastinya hanya akan berpikir dari satu sisi ya. Nah, kita akan belajar seperti apa sih intelijensi dari sudut pandang yang lainnya. Nah, bagaimana ciri-ciri intelijensi itu sendiri atau ciri-ciri kecerdasan itu sendiri? Yang pertama, intelijensi dapat diamati secara langsung, ya. Nah, ini bisa dilihat dari bagaimana cara orang berpikir secara rasional, ya. Jadi berpikir yang bisa diterima oleh akal itu bisa termasuk dari ciri-ciri intelijensi. Kemudian yang kedua, tercermin dari tindakan yang terarah dan pemecahan masalah yang timbul daripadanya. Jadi tindakan yang terarah. Jadi kalau misalnya kita, misalnya dalam dunia keperawatan, ketika kita sudah melakukan pengkajian pada pasien, ya, kemudian kita dapatkan pasiennya itu demam, ya, suhu badannya sampai 40 derajat. Kemudian ada tanda-tanda perdarahan di gusi, atau misalnya ada titik-titik di sekitar lengan, ya, bintik-bintik merah. Nah, dari hasil pengkajian itu kita kemudian menganalisis dan memadukan dengan data-data yang lain sehingga memunculkan analisis bahwa oh si pasien ini mengalami misalnya demam berdarah seperti itu. Nah, dari analisa itu kemudian kita dengan menggunakan intelijensi ini kita mengarahkan pada tindakan-tindakan bagaimana untuk mengatasi adanya virus yang masuk ya. Jadi
kalau nanti teman-teman belajar penyakit sudah masuk ke penyakit-penyakit yang sering mengalami yang sering menyerang manusia. Nah, di situ nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan intelijensi ini dan nantinya akan tercermin dari tindakan-tindakan kita ya, terutama dalam kaitannya dengan dunia keperawatan. Kemudian yang ketiga, tercermin dari sikap penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ya, kalau ini tidak usah jauh-jauh ya dalam kondisi seperti sekarang misalnya. Dulu ketika baru pandemi ya, kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Yang nggak boleh keluar kemana-mana, harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, kemudian harus menjaga apa namanya pergaulan ya dengan apa namanya menerapkan prosedur tetap kesehatan seperti itu. Nah, di situ juga tercermin bagaimana sikap kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan perubahan yang terjadi. Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri dari intelijensi, ya. Jadi kalau dari tiga ciri ini kita bisa melihat kalau ada orang yang belum bisa melakukan penyesuaian terhadap lingkungan, ya bisa jadi dia belum menggunakan ya, belum menggunakan intelijensinya. Jadi belum bukan tidak punya, tapi belum menggunakan. Ya, oke. Menurut Sternberg dan Sandrock mengatakan intelijensi dibedakan menjadi tiga hal. Ya, yang pertama ada intelijensi analitis. Kemudian yang kedua intelijensi kreatif dan yang ketiga intelijensi praktis. Yang disebut intelijensi analitis adalah kecerdasan yang lebih cenderung dalam proses penilaian objektif dalam suatu pembelajaran. Ya, jadi lebih ke arah sesuatu yang bisa dilihat. Jadi kalau objektif itu kan bisa dilihat, bisa diukur, bisa dikasih rentang gitu ya. Misalnya nih kalau di keperawatan ya tensi, tensi itu kan dikatakan normal, tinggi, rendah itu ada batasannya. Nah, dan tensi itu misalnya bisa diukur dengan tensimeter. Berarti ketika tensi itu kemudian kita dapatkan datanya, itu dinamakan penilaian objektif. Jadi bisa diukur, bisa dilihat, bisa diarah, apa namanya, ditentukan standarnya. Nah, kalau subjektif itu kebalikannya. Subjektif itu hanya menurut penilaian seseorang. Jadi tidak bisa dijadikan eh, menjadi sumber utama gitu ya, menjadi sumber hanya satu-satunya sumber ya kalau penilaian subjektif itu. Karena setiap orang bisa menilai segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda kalau dilihat dari penilaian subjektif. Tapi kalau dilihat dari penilaian objektif, ini bisa menjadikan itu menjadi sebuah standar. Jadi misalnya saya melihat sesuatu, setelah saya ukur, oh sama, saya ukur sama, sama kalian diukur juga sama, nah berarti itu merupakan penilaian objektif. Nah, intelijensi analisis ini cenderung bersumber pada penilaian objektif. Kemudian yang kedua, intelijensi kreatif. Nah, intelijensi kreatif ini adalah kecerdasan yang lebih cenderung pada sifat-sifat yang unik, merancang hal-hal yang baru, ya. Jadi kadang ada anak-anak misalnya ya kalau kita mengamati ada anak-anak yang suka gambar, ada yang suka apa namanya motorik motoriknya yang lebih dominan ya, eh, bisa nyusun puzzle dengan cepat dan sebagainya ya. Nah, kemampuan-kemampuan unik yang dimiliki oleh seseorang yang itu bisa jadi berbeda-beda itu termasuk ke dalam intelijensi kreatif. Kemudian yang ketiga, intelijensi praktis. Intelijensi praktis ini adalah kecerdasan yang berfokus pada kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, dan mengimplementasikan serta mempraktikkan. Jadi nanti pada saatnya teman-teman yang mungkin saat ini mungkin masih semester 1 atau semester awal ya, itu baru mempelajari konsep-konsep. Nah, nanti setelah belajar bagaimana itu anatomi, fisiologi, kemudian belajar metodologi keperawatan, belajar penyakit-penyakit di KMB dan sebagainya. Nah, dari beberapa kemampuan kognitif, kemudian ditambah skill, dan nanti dipraktekkan
inilah yang merupakan hasil dari perpaduan intelijensi ya. Jadi ada analisis, kreatif, dan nanti akan terlihat di praktisnya. Jadi prakteknya. Nanti teman-teman kan akan praktek ya, praktek di rumah sakit dan sebagainya. Bagaimana misalnya memasang infus dan sebagainya. Itu merupakan perpaduan dari beberapa intelijensi yang sudah teman-teman pelajari. Seperti itu. Jadi bagaimana menggunakan, menerapkan, kemudian mengimplementasikan, sampai kemudian mempraktikkan. Adapun macam-macam intelijensi. Yang pertama ada intelijensi keterampilan verbal. Ya, namanya verbal ya. Jadi untuk kemampuan ini adalah kemampuan berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna. Ya, jadi yang pinter berargumentasi misalnya, kemudian pinter mewawancarai orang, ya bagaimana mengolah kalimat dan sebagainya, ya misalnya penyiar televisi, penyiar radio, ya kemudian misalnya YouTuber kayak gitu-gitu. Nah, biasanya mereka punya kemampuan keterampilan verbal ini. Dan cenderungnya arah profesinya menjadi penulis, jurnalis, atau pembicara. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang punya kemampuan verbal atau keterampilan verbal yang menonjol, nah pilihan profesi ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihannya. Ya, bisa jadi penulis, jurnalis, atau bisa jadi public speaking, ya, orang yang bisa mempengaruhi orang banyak, ya, pembicara kayak gitu. Kemudian yang kedua ada intelijensi keterampilan matematis. Ya. Menurut penjelasan logis, intelijensi keterampilan matematis ini merupakan apa ya, penjelasan logis dari setiap pertanyaan, misalnya sedang berhitung, sering bertanya tentang berbagai fenomena yang dilihat. Ya, jadi kenapa ini seperti ini? Kenapa matahari itu terbit dari timur? Kenapa matahari makin ke sini makin tenggelam dan sebagainya? Ya, pertanyaan-pertanyaan analitis seperti ini kemudian disusul dengan apa, kesenangan untuk berhitung. Nah, biasanya ini termasuk ke dalam intelijensi keterampilan matematis. Nah, kalau ada orang yang punya keterampilan ini, maka profesinya cenderung menjadi seorang ilmuwan, insinyur, atau akuntan. Kemudian yang ketiga, intelijensi kemampuan ruang. Nah, kemampuan berpikir secara visual, eh, seperti hayalan, ya, sehingga cenderung imajinatif dan kreatif. Jadi membayangkan misalnya ada anak yang punya kemampuan ruang ini, dia bisa apa namanya, membayangkan bagaimana apa sih nanti 5 tahun ke depan ya. Tadi barusan ada kiriman di grup itu ya. Nanti laptop itu bentuknya tidak persegi panjang atau kotak seperti ini ya, tapi laptopnya itu bisa digulung misalnya. Nah, eh, seseorang yang bisa apa namanya, mengimajinasikan sesuatu yang tadinya mungkin orang tuh tadinya kan komputer itu ada buntutnya gitu ya, ada melebar ke belakang kayak TV gitu ya. Nah, sekarang TV itu semuanya TV layar datar. Kemudian laptop, mungkin laptop ini masih dua sisi ya. Ada yang berdiri, kemudian ada yang keyboardnya. Nah, nanti suatu saat bentuk laptop itu sudah nggak seperti ini gitu ya, tapi bisa digulung gitu ya. Nah, ini merupakan hasil karya orang-orang yang mampu menggunakan intelijensi kemampuan ruangnya untuk menciptakan sesuatu ya, yang tadinya hanya imajinasi gitu ya, hanya membayangkan. Kemudian bagi mereka dengan kemampuannya ini, menggunakan kemampuan ini untuk menerjemahkan apa yang ada di imajinasinya itu. Kalau ada orang yang punya kemampuan ruang ini, mereka cenderung profesinya menjadi seorang arsitek, seniman, atau pelaut. Kok pelaut, Bu? Ya, pelaut itu biasanya kan dalam kondisi berlayar gitu ya. Dia bisa memperhitungkan misalnya, oh ya di depan ada ombak dan sebagainya. Kalau ada seperti itu, gimana cara mengatasinya dan sebagainya. Ya, jadi ini menjadi salah satu kemampuan yang bisa mendorong seorang berkarir di bidang
di bidang tertentu seperti itu. Kemudian yang keempat, intelijensi kemampuan musikal, ya. Kepekaan terhadap pola tangan, nada, lagu, ritme, mengingat nada, mentransformasikan kata-kata menjadi lagu, atau menciptakan berbagai permainan musik. Nah, ini bagi para pemusik, nah ini mereka apa namanya, kemampuannya itu lebih menonjol di arah ini, ya. Jadi baik yang menciptakan lagu atau yang penyanyinya ini punya kemampuan musikal, ya, gitu. Atau ada salah satunya, jadi bisa menciptakan lagu, bisa menciptakan nada-nada kayak gitu, tapi dia tidak bisa menyanyikan. Nah, tapi intinya orang-orang seperti ini cenderung menjadi musisi, ya. Oke. Kemudian yang kelima, intelijensi keterampilan kinestetik tubuh. Ini merupakan kemampuan memiliki kontrol pada gerakan, misalnya senam, bergerak, menyentuh, keseimbangan, anggunan, atau bergerak dalam hal apapun, ya. Nah, kemampuan ini biasanya menjadikan orang bisa berprofesi menjadi ahli bedah, seniman yang ahli atau penari, ya. Jadi ahli bedah, dokter itu juga, dokter-dokter ahli bedah itu selain punya kemampuan yang lain, tadi mungkin ada kemampuan matematis dan sebagainya, mereka juga punya kemampuan kinestetik tubuh, ya. Jadi makanya banyak orang itu sebenarnya tidak hanya punya satu kemampuan, ya. Ya, jadi Tuhan itu sudah sangat adil, sudah sangat sempurna menciptakan manusia. Di dalam manusia itu di apa namanya, dibarengi dengan tadi keterampilan-keterampilan yang mungkin makin apa, semak tiap orang itu berbeda, ya, tidak ada yang sama. Jadi kemampuannya yang menonjol yang mana tiap orang itu berbeda. Kemudian yang keenam, intelijensi kemampuan intrapersonal. Intra, namanya intra berarti kalau inter itu kan ke orang, nah, intra ke dalam diri kita. Nah, orang-orang yang mempunyai kemampuan intrapersonal, mereka adalah mempunyai kemampuan untuk memahami diri sendiri, memiliki kepekaan perasaan dan intuisi yang tengah berlangsung dan mampu mengendalikan diri dari konflik. Nah, orang-orang seperti ini cenderung berprofesi seperti misalnya jadi psikolog, ya. Jadi sebelum mereka bisa apa namanya menjadi konsultan, misalnya jadi tempat curhat orang, ya, konsultasi orang dan sebagainya. Nah, mereka sebelumnya mempunyai kemampuan ini. Mereka bisa memahami saya ini siapa, dari mana, mau kemana, mau ngapain dan sebagainya, ya, memahami diri, gitu, ya. Jadi kalau teman-teman yang punya kemampuan ini bagus, ya. Karena dari sini kita bisa mengembangkan untuk kemampuan-kemampuan yang lainnya. Jadi banyak orang yang tidak tahu dirinya, ya. Dan ini big problem. Kalau ada orang yang tidak tahu dirinya, ini menjadi masalah besar sebenarnya. Jadi sebenarnya semua orang itu mestinya punya kemampuan untuk intrapersonal, ya. Intelijensi intrapersonal ini mestinya harusnya dipunyai oleh setiap orang. Karena dari sini dia akan lebih memahami, oh ya ternyata saya punya kemampuan matematis, oh ternyata saya punya kemampuan verbal dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi kemampuan intrapersonal ini eh, mestinya mutlak, ya, dimiliki oleh setiap orang. Kemudian yang ketujuh, intelijensi kemampuan interpersonal. Nah, kalau inter berarti keluar, ya, internasional. Ya, berarti kan dunia lain, apa, skupnya di negara lain misalnya, internasional. Kalau interpersonal berarti antara dia dengan orang lain. Nah, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, pintar menjalin hubungan sosial, dan mampu bekerja sama dengan orang lain, ini juga termasuk kecerdasan, ya. Jadi tidak semua orang bisa punya keterampilan interpersonal ini. Tapi kabar baiknya, kalau di era milenial, generasi ini, ya, sampai ke depan, salah satu yang bisa menunjang keberhasilan seseorang atau kesuksesan seseorang adalah dari kemampuan seseorang itu mengembangkan
intelijensi interpersonal ini. Dan mereka biasanya yang bisa melakukan ini cenderung profesinya menjadi seorang direktur atau misalnya apa pengusaha ya, kemudian pembawa acara ya, karena eh, ini sifatnya bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana menjalin relasi dengan orang lain seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah intelijensi kemampuan naturalis. Ya, naturalis ini merupakan kemampuan untuk mengamati pola di alam sejak dini, ketertarikan yang sangat besar terhadap alam, misalnya terhadap awan, hujan, dan sebagainya. Nah, kemampuan ini cenderung dimiliki seorang yang nanti profesinya akan lebih cocok menjadi seorang peneliti, ya. Jadi eh, apa ya? Dia sifatnya penasarannya tinggi seperti itu ya. Pengen tertarik untuk mendalami fenomena-fenomena yang ada di alam atau ada yang ada di sekitarnya. Ya, itu tadi delapan jenis intelijensi. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama adalah pembawaan. Nah, pembawaan ini biasanya ditentukan oleh sifat-sifat yang dibawa sejak lahir, ya. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan bagaimana si anak ini tumbuh, ya. Pembawaan. Jadi sifat-sifatnya sejak lahir pastinya ini ada kaitannya dengan yang nomor dua, yaitu hereditas, yang diperoleh seorang melalui keturunan. Jadi kalau kakeknya siapa, ayahnya siapa, kemudian ibunya siapa gitu ya. Biasanya kemampuan-kemampuan ini akan diturunkan pada anaknya. Jadi kalau menurut beberapa teori, kalau misalnya ada orang cerdas itu biasanya gen cerdasnya itu dari cerdas dalam artian misalnya dia pinter dan sebagainya. Nah, itu biasanya dari ibu ya. Kalau fisik itu dari ayah. Ya, kalau fisik itu dari ayah, kalau kecerdasan biasanya diturunkan dari gen ibu. Kemudian yang ketiga, kematangan. Ya, ya, terutama ditentukan oleh umur, ya, kematangan fisik. Jadi makin makin tambah umurnya, biasanya kecerdasannya juga akan makin meningkat. Begitu juga dengan kematangan fisik. Jadi misalnya anak-anak kecil gitu ya, usia 1 tahun masih belum bisa memasukkan apa benang ke dalam lubang jarum ya. Tapi seiring berjalannya waktu dia bisa mengendalikan motorik halusnya, bisa memasukkan benang ke dalam jarum. Nah, ini contoh khusus ya untuk beberapa hal yang terkait dengan kecerdasan motorik misalnya. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi intelijensi adalah pembentukan. Nah, ini biasanya ditentukan oleh perkembangan yang diperoleh anak karena pengaruh lingkungan. Jadi semakin dini, semakin banyak stimulus yang didapatkan seorang anak misalnya, itu akan semakin menunjang terhadap tumbuhnya kecerdasan yang dia miliki. Selain tadi ya, selain yang dari faktor bawaan, kalau distimuli ya, misalnya stimulinya adalah misalnya kalau kita nanti biasanya dari kecil kita tinggal di Indonesia, nanti ketika misalnya ke luar negeri, ya, di sana orang-orang bahasanya pakai bahasa bahasa Inggris kayak gitu. Nah, itu secara tidak langsung nanti kita akan apa tambah kecerdasan verbalnya karena pembentukan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita pengen pintar bahasa Inggris ya sebenarnya udah ke luar negeri saja, nanti lama-lama akan bisa. Itu pasti ya. Heeh. Dan itu sudah banyak di apa namanya? Sudah banyak yang membuktikan seperti itu. Tes intelijensi dikelompokkan menjadi tiga. Ada tes intelijensi individual, ada intelijensi kelompok, dan intelijensi dengan tindakan atau perbuatan. Adapun tes intelijensi individu biasanya ini ada beberapa macam ya, ada 4. Ada Stanford Binet Intelligence Scale, kemudian Wechsler Adult Intelligence, kemudian Wechsler Intelligence Scale for Children, dan Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Jadi lebih ke arah umur ya. Jadi di pengukuran intelijensi dewasa maupun pada anak-anak preschool.
Kemudian yang kedua, tes intelijensi kelompok. Ini Painter Cunningham Primary Test. Kemudian California Test of Mental Maturity, The Hanmon Nelson Test Mental Ability, dan Otis Lennon Mental Ability Test. Kemudian yang ketiga, tes intelijensi dengan tindakan atau perbuatan. Tes intelijensi yang tetap, yang telah dipolakan dan dibakukan, artinya sudah disahkan dengan suatu perintah untuk melakukan suatu tindakan. Adapun tingkat kecerdasan di sini kalau kita lihat dari tingkatan IQ, ya, lebih dari 140 itu dikatakan jenius, ya. Orang Indonesia ada beberapa orang yang eh, apa namanya, intelijensinya di atas 200 juga ada, saya lupa kemarin. Pak Sandiaga Uno kalau nggak salah 200 itu ya, 200. Pak Anies Baswedan dan sebagainya itu juga itu termasuknya jenius, ya. Saya lupa angkanya, tapi beberapa orang yang saat ini sedang ini ya, apa namanya, menjabat sebagai petinggi negara itu terindikasi IQ-nya jenius. Kemudian 130 sampai 140 itu sangat cerdas atau high superior. 120 sampai 129 itu cerdas. 110 sampai 119 itu normal. 100 sampai 109 itu normal. Tapi yang tadi normal di atas normal, ya. Normal tinggi di atas normal. 90 sampai 99 normal rendah. Kalau 80 sampai 89 ya dikatakan bodoh, ya. Kemudian 70 sampai 79 inferior, 60 sampai 69 Fleminid, ya, atau keterbatasan. Kemudian 50 sampai 59 itu moron atau debil, ya, bahasa kasarnya tolol. Kemudian 20 sampai 49 itu imbesil atau dungu. Di bawah 20 adalah idiot. Biasanya ini hanya orang yang mampu latih mampu didik, misalnya pada penderita-penderita Down syndrome, ya, biasanya ini tingkat kecerdasannya sekitar 20 sampai 20 ke bawah, ya. Berikutnya, kalau kita tadi membahas intelijensi, sekarang kita membahas tentang kreativitas. Yang dimaksud kreativitas adalah suatu kemampuan individu untuk menciptakan ide-ide dan karya baru yang bermakna dan bermanfaat, ya. Ciri dari kreativitas dilihat dari aspek kognitif dan afektif. Ciri afektif kreativitas yaitu perasaan ingin tahu, bersifat menghayalkan, jadi membayangkan dulu, kemudian memiliki tantangan, jadi orang tersebut tidak hanya menghayalkan, tapi dia juga punya dorongan di mana dia tertantang, ya, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang dihayalkannya, sesuai dengan perasaan ingin tahunya. Kemudian berani mengambil resiko. Ya, nah ini berani mengambil resiko ini tidak semua orang, ya. Bersifat menghargai. Ya, jadi orang-orang yang punya afektif kreativitas ini punya sifat-sifat seperti ini. Kemudian ciri kognitif kreativitas adalah kelancaran berpikir, keluasan atau fleksibel berpikir. Jadi selain dia smart, dia juga punya fleksibel. Jadi misalnya ini nggak bisa, oh dia punya cara lain gitu, ya. Atau misalnya disesuaikan dengan kondisi. Jadi fleksibel. Kemudian keaslian berpikir, ya, asli original, ya, originalitas dari ide ini akan menjadi salah satu kunci, ya, di mana orang-orang ini disebut mempunyai eh, kreativitas, gitu ya. Jadi misalnya ada sekarang ini kan banyak sekali, ya. Nah, itu yang salah satunya tadi, ya. Mungkin pencetus ide laptop itu nanti bisa digulung gitu, ya, bisa hanya sebesar apa namanya, botol minuman kayak gitu. Itu luar biasa, ya. Ini itu berasal dari kreativitas, ya. Berikutnya, proses berpikir kreatif ada 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap inkubasi. Yang ketiga, tahap iluminasi. Dan yang keempat, tahap verifikasi.
Untuk tahap persiapan, biasanya kreativitas ini berawal dalam mencari, kemudian mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam pemecahan masalah. Kemudian tahap inkubasi adalah tahap diterimanya proses pemecahan masalah pada alam prasadar, dan tahap iluminasi munculnya timbulnya inspirasi atau gagasan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kelima adalah menguji ide atau gagasan dengan suatu kenyataan. Ciri pribadi kreatif adalah cerdas, mandiri, terbuka, intuitif atau penalaran rasional. Kemudian yang kelima menjunjung tinggi teori dan estetika. Dan yang keenam berani dengan teguh hati. Nah, ini 6 ciri pribadi kreatif ya. Jadi selain dia cerdas, cermat, smart, dia biasanya mandiri. Mandiri berarti dia tidak tergantung siapapun. Ya, dia tergantung pada kecerdasan. Ya, pastinya mandiri ini artinya nantinya lebih ke arah originalitas. Jadi bagaimana dia tadi ya menciptakan ide itu secara mandiri. Kemudian terbuka. Terbuka itu dia open mind ya. Open mind terhadap masukan ya, tidak kemudian menjudgment orang dan sebagainya. Misalnya ada kritikan, masukan, itu dia menerima dengan senang hati. Kemudian ciri pribadi yang keempat adalah intuitif, penalaran rasional. Jadi cara berpikirnya itu bisa diterima oleh akal sehat gitu ya. Kemudian menjunjung tinggi teori dan estetika. Jadi walaupun dia kreatif, dia tetap memperhatikan adab-adab atau estetika yang berlaku. Kemudian yang keenam, berani dan teguh hati. Jadi dia tidak mudah untuk dipengaruhi, tidak mudah untuk ganti ide, ya misalnya di satu ide dia kekeh untuk mewujudkannya misalnya. Dan berani. Nah, berani biasanya dia banyak terobosan, ya, tidak malu untuk apa namanya mengungkapkan apa yang dia apa namanya dia ingin tahu seperti itu. Berikutnya faktor yang mengurangi kreativitas, yang pertama adalah intelijensi, tadi ya yang sudah kita bahas, kemudian kepribadian, dan yang ketiga lingkungan. Tiga faktor ini sangat mempengaruhi timbulnya kreativitas seseorang. Jadi meskipun dia misalnya dari sisi intelijensi dia bagus gitu ya, tapi maaf dari kepribadiannya culas ya, atau bahkan mungkin eh, menghalalkan segala cara ya, ini akan tidak matching ya, dan ini bisa jadi malapetaka ya. Heeh. Jadi misalnya nih dulu ada bom Hiroshima gitu kan, siapa yang menciptakan atom pertama kali? Siapa namanya? Einstein gitu ya. Ya kan atom Einstein itu kaitannya dengan apa hukum apa Einstein itu. Nah, mungkin yang menciptakan teori itu pertama itu tidak membayangkan bahwa hasil idenya itu nantinya disalahgunakan menjadi salah satu bom yang akhirnya menghancurkan negara Jepang seperti itu. Karena apa? Biasanya kalau orang-orang yang pinter tapi kemudian kepribadiannya tidak baik, ya ini akan menyebabkan malapetaka ya buat dunia gitu, buat alam semesta. Jadi tidak hanya intelijensi, tapi juga kepribadian dituntut orang-orang yang baik ya, yang jujur, yang bisa menerapkan itu untuk kebaikan. Kemudian yang ketiga lingkungan. Ya, lingkungan ini salah satunya bisa diilhami dari apa namanya stimulus-stimulus ya, gimana dia dirangsang untuk bisa membuat sesuatu gitu ya. Jadi kalau ke anak kita gitu ya, misalnya ke anak kecil itu mestinya kata-katanya tuh kamu mau jadi apa? Bukan bukan seperti itu ya, tapi kamu mau bikin apa gitu ya. Antara kamu mau jadi apa dengan mau bikin apa itu adalah pernyataan yang berbeda. Kalau yang satu kamu mau jadi apa itu lebih ke arah dia bagaimana dia jadi seseorang misalnya. Tapi kalau kamu mau bikin apa, nah bikin apa ini akan merangsang seseorang itu untuk menciptakan sesuatu, ide kreativitas, bahkan menciptakan sesuatu yang baru yang mungkin belum ada gitu. Seperti itu. Ya, jadi lingkungan ini juga sangat mempengaruhi terhadap kreativitas seseorang.
Bagaimana hubungan intelijensi dan kreativitas? Nah, kreativitas berkembang karena intelijensi. Di orang yang kreatif umumnya memiliki intelijensi yang tinggi. Jadi kreativitas dan intelijensi mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan, ya. Jadi kalau uh, tidak hanya intelijensi saja, tapi dia juga tadi kalau dia hanya punya intelijensi tapi tidak punya kreativitas, ya ini tidak saling mendukung ya. Mestinya orang orang yang kreatif biasanya tadi punya intelijensi yang tinggi. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan intelijensi dan kreativitas. Mudah-mudahan belum puas ya, sehingga kalian nanti teman-teman punya keinginan untuk menambah pengetahuan lagi. Pastinya dari sumber-sumber lain yang nantinya akan makin memperkaya khasanah keilmuan teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.